Podcast. Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes, bapak-bapak, ibu-ibu, akang-akang, teteh-teteh, dan adik-adik sekalian. Anda dimanapun berada, para kolega, Asik. jangan lupa seperti biasa, persediakan kuota kalian dan persediakan teman-teman yang punya WiFi nih. Betul. Karena kalian akan mengklik Hey Podcast. Hey, sini. Iya. Asik. Itu Kita udah lama ya. Benar-benar lama Gara-gara kemarin banjir. Benar. Jadi libur. Seneng banget gue sekarang hari ini. Kenapa sih? Ya kan ke podcast lagi. Oh iya benar ya. Teman-teman sangat kangen sama teman-teman HK. Betul. Menjilat terus. Ya jadi kenapa kita selalu semangat? Karena kalau tidak semangat nanti Anda di karantina. Waduh. Karena kan jadi stres, Iya. jadi mikir-mikirin yang lain. Iya benar. Makanya kita tetap semangat kan. Iya benar. Betul. Nah, Berpikir positif. kali ini kenapa kita selalu semangat karena kita Ya. ditemani oleh dari Karawang Peduli Iya. dan dari ACT Iya, Aksi Cepat tanggap. Cepat Tanggap. Tanggap. Asik Itu ya. dia. Nah, silakan Kang perkenalkan diri dulu kenalin dari diri. KP dulu. Akang siapa, sebagai apa, dan ngapain sih di Karawang Pawitan? Bukan. Bukan ya? Bukan dong. Bukan. Maaf. Oke, perkenalkan saya Rizky dari Karawang Peduli. Ya, kebetulan di Karawang Peduli sebagai director. Asik. Ya, itu aja boleh. Betul. Sudah 6 tahun lah, 6 tahun di Karawang Peduli. Oh, udah 6 tahun. Dari awal. Oh, dari awal berdiri. Betul. Masuk foundernya nggak, Kang? Co-founder mungkin. Oh, co-founder. Asik. Dari Akang sendiri nih, Akang. dari ACT. Oh iya. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Erwin Wikanda. Saya kepala cabang Aksi Cepat Tanggap Karawang, cabang Karawang. Aksi Cepat Tanggap cabang Karawang ini baru berdiri ya di tepatnya di 18 Oktober 2019. Ya. Jadi ya 2020 maaf. Oh, 2020 maaf, Pak, 2020. Jadi baru hitungan sekitar hampir 6 bulan ya. Oh iya, hampir Ya, 6 bulan, 6 bulan lah ya, ya. Baru banget berdiri. Baru banget berdiri. Ya itu mungkin kalau dari Aksi Cepat Tanggap ya dari saya sendiri ya. Yang mudah-mudahan dengan hadirnya Aksi Cepat Tanggap cabang Karawang itu bisa berkontribusi banyak untuk masyarakat Karawang. Amin. Akang sebagai apa? Kepala cabang. Oh, kepala cabang. Iya. Kacab. Kacab, Asik, ya. Kacab, euy. Nah, jadi kenapa mereka diundang sini teman-teman HK? Biar teman-teman tahu lah cara bagaimana sih untuk menolong sesama itu ya. Betul. Rata-rata betul. kan minta-minta di lampu merah. Iya. Donasi Iya. gitu kan. Di pinggir jalan nungguin. Nungguin gitu gitu. Hasilnya sekian dipakai jajan. Iya. Ya, langsung Cari. aja kali ya. Kita juga takut salah soalnya. Bener. Sama belajar. Apalagi membawa kemanusiaan ini namanya. Betul. Iya, Rasa gitu kan. kemanusiaan loh. Nih, Hati. akak-akak sendiri nih, apalagi yang teman-teman di luar sana belum tahu tentang apa lagi social Worker ya. Social worker. Pekerja sosial. Nah, pekerja sosial ini. Kenapa sih pengen gitu jadi seperti ini tuh. Jadi kayak pengabdian gitu ya? Bahkan ya, mungkin anak-anak muda sih ngapain sih kayak gitu kan. Mending kerja di pabrik, gajinya dumuk. Bener sih. Bisa dijelasin kenapa sih pengen mengedukasikan dirinya terhadap kepedulian sesama ini. Silakan dari siapa dulu? Dari KP. Sebetulnya di dunia sosial saya sudah semenjak SMA lah ya. Dari sekolah sudah mengikuti banyak kegiatan-kegiatan sosial. Jadi setelah lulus sekolah bingung nih mau ngapain gitu loh. Ternyata sebelumnya belum tahu gitu loh, bahwa ada lembaga-lembaga sosial, terus juga ada juga komunitas-komunitas dan lain-lain, karena memang saya dididik di pesantren, jadi dunia luar itu nggak terlalu mengetahui lah. Ketika sudah terjun ke dunia luar, kuliah juga, ternyata banyak lembaga-lembaga tersebut gitu loh. Dan sesuai dengan keinginan saya, hobi saya waktu sekolah gitu kan di dunia sosial, sehingga ketika tahu demikian ya awalnya saya gabung di relawan dulu gitu. Di dunia kerelawanan gabung dengan salah satu lembaga dan ya menikmatinya gitu ya, karena ada kepuasan tersendiri lah ketika kita membantu sesama dan mereka senang gitu dengan kita membantu dia, ditambah lagi doa-doa yang mereka sampaikan. Padahal kita hanya penyalur gitu. Ya, donatur itu kan yang memberikan ini kan donatur gitu. Kita sebagai penyalur aja, tetapi dapat sesuatu yang luar biasa. Doa-doa mereka, apalagi yang mungkin yang kita tahu doa-doa orang yang terzolimi ataupun doa-doa orang yang kurang mampu itu lebih didengar lah mungkin. Berarti si Akang engagementnya lebih ke
akhirat gitu. Wow, benar. Tidak seperti kalian. Tidak. Carinya followers. Dijadikan konten. Ada lagi Kang? Ya selain itu emang hobi saya juga ngadain kegiatan-kegiatan, tidak hanya kegiatan-kegiatan sosial tapi juga ya IO ya, tapi basicnya emang apa goalnya sosial, goalnya membantu sesama gitu kan. Contoh ya event-event charity apa, contoh kita mengadakan kegiatan seminar, kegiatan konser, bahkan dengan apa, dengan goalnya ya konser amal gitu loh ya. Kita sering mengadakan itu. Dan tadi balik lagi, saya di SMA sering kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan organizer lah gitu, IO ya. Dengan adanya di luar ini, di luar di luar sekolah ada kegiatan seperti ini ya, saya tertarik gitu loh. Dan alhamdulillah mendirikanlah salah satunya bareng dengan founder Pak Rafiuddin gitu loh. Mendirikanlah Karawang Peduli ini gitu loh. Seperti itu sih. Kalau ACT sendiri itu lembaga juga? Lembaga juga sama, lembaga kemanusiaan ya. Cuman mungkin kalau ACT sifatnya nasional ya. Jadi ada beberapa cabang ya. Bahkan sekarang tuh udah hampir 100 cabang di seluruh Indonesia. 100 cabang? Iya. Gokil, Banyak gokil. juga ya. Satu cabang gila. Akang ditunjuk jadi kepala cabang di sini Kang Erwin? Ya, sebelumnya saya itu bahkan kerja di bank. Oh, sebelumnya di bank? Hampir 10 tahun lebih saya kerja di bank. Sama kepala cabang juga di Cikampek dulu, di satu bank swasta gitu kan ya. Dan katanya ACT pun udah maju ke industri katanya. Udah bukan ini lagi. Tapi itu bisa diceritain kok bisa kok jadi industri? Jadi dari, maaf nih Kang, ini tuh lembaga sosial gitu maksudnya. Kok bisa jadi industri gitu? Nah, tadi kan yang pernah disinggung bahwa selama ini kan lembaga sosial itu kalau kita berbicara siapa sih yang berhak menerima zakat aja gitu kan ya. Itu ada 8 asnaf. Salah satunya Amil. Ya, Amil itu berhak kan ya. Dengan ketentuan sesuai dengan agama. Nah, ACT sendiri ingin bebas dari itu. Jadi dia makanya kita bentuk global corporation, global wakaf corporation ya. Jadi kalau ditanya di mana sih gaji dari mana gaji kita? Ya dari situ gitu kan ya. Kenapa pengen lah gitu. Terus kalau saya sendiri motivasinya, saya terinspirasi dengan ya hadis Rasulullah ya. Khairun nas wa anfa'um linnas ya. Orang yang paling baik adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu salah satu motivasi saya kenapa hijrah bukan hijrah pindah gitu kan ya. Hijrah terlalu mungkin bahasanya takut ini ya. Iya. Pindah dari suatu hal yang lembaga lain gitu kan ke lembaga kemanusiaan. Itu salah satunya ingin lebih banyak bermanfaat bagi banyak orang gitu kan ya. Bukan untuk menghapus dosa di bank kan? Bisa jadi. Berarti maaf orang bang. Berarti si social worker ini dapat gajinya dari donatur yang ngasih gitu ya? Ya mungkin awalnya seperti itu ya, cuman kan makanya kenapa ACT bergerak ke bidang industri gitu kan ya, makanya. Nah, insyaallah nanti ya 0% semua itu disalurkan ke para donatur gitu. Sementara ACT sendiri kita punya korporasi gitu kan ya yang bisa. Salah satunya juga banyak perusahaan-perusahaan yang mewakafkan ke aksi cepat tanggap ya dari situ. Ya kita punya beberapa perusahaan yang membackup ya. Kalau bertanya gaji kita dari situ gitu kan ya. Oh iya. Sedangkan Karawang Peduli sendiri gimana? Kalau untuk masalah nih, Akang nih udah 6 tahun masih bertahan gitu kan, 6 tahun. Dapat uangnya di situ. Ya, kita tadi realistis nih dapat duit apa kan ya. Dasarnya sama sih, makanya mungkin perlu diedukasi juga nanti ke masyarakat masalah 8 asnaf ini gitu. Jadi salah satu poin dari 8 asnaf ini adalah amilin kan, amil gitu loh. Jadi yang mengurusi lembaga tersebut ataupun kalau bahasa bahasa sederhana mungkin kalau panitia zakat ya, kalau biasa zakat fitrah gitu kan. Itu kan kita mengenalnya zakat fitrah aja gitu. Padahal namanya amil itu luas. Amil itu enggak hanya panitia zakat di bulan Ramadan ataupun pas zakat fitrah, tetapi mereka lah yang mengurusi dana-dana umat gitu loh. Entah itu zakat, sedekah, infak dan lain-lain. Jadi dari 8 asnaf ini ya pengurus itu adalah salah satu dari situ. Nggak besar gitu, kecil gitu. Makanya tadi dari ACT pun gitu kan, Karawang Peduli pun ya sama gitu. Jadi salah satu untuk untuk menambah kebutuhan para staf sendiri itu dari mana? Yaitu dari usaha-usaha yang si staf yang sendiri. Contoh misalnya mungkin kalau di Karawang Peduli kita punya usaha akikah. Ya, seperti itu salah satu contoh misalnya. Terus juga ada usaha
cetak mencetak gitu, ya, pencetakan itu kita pencetakan, ada. ya. Jadi ada juga yang sama donatur yang dia menghibahkan keuntungannya buat keperluan para staff itu ada gitu loh. Jadi Jadi bukan- sebisa mungkin kita meminimalisir mengambil hak yang 1 poin dari 8 asnaf ini. yang seharusnya Ya, tuh bukan makan uang Iya, donasi. Iya Bukan. betul, tetap masih punya sampingan buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi Betul. misalnya udah terkumpul donasi dari 8 asnaf, itu berapa persen sih yang dapetnya? Kalau secara perhitungan itu kan 12,5%. 12,5%. 12,5%. Kalau dari hitungan 8 asnaf itu, jadi hak dari amil itu ya 12,5%. Tuh bisa kebayang lah Untuk buat zakat, teman-teman untuk juga zakat, kan, kebayang lah kalau misalnya 12%-nya berapa. Iya. Kalau mereka bawa mobil, ya dari usaha aja. Betul. Dari sampingannya, bukan dari 8 asal. Atau dari donatur yang Dari donatur. donatur Tuh, yang mewakafkan mobilnya gitu untuk operasional. Nah, ya. itu bisa tuh untuk kalian yang kerjanya di rumah kayak karpet dikasih nyawa, ngegoler terus, ngegoler terus kayaknya bisa tuh. Karena kan bisa bermanfaat buat orang lain, Bener, bisa bener. bermanfaat buat diri sendiri juga. Iya kan? Nah ini dari ACT sendiri menarik juga Gi. Dari lembaga sosial bisa ke industri nih. Itu tuh namanya industri yang Sakti itu memproduksi apa aja sih sebenarnya? Ya, kita selama ini ya salah satunya yang contohnya di Karawang ini kita punya disebutnya wakaf sawah produktif ya. Jadi kita memberikan stimulus ya bagi petani ya. Terus kita biasanya kan kalau petani itu kalau misalnya dia mau bertani nih, ya dia kan sebenarnya nggak punya modal gitu kan ya. Akhirnya ada rentenir yang masuk gitu kan ya. Nah, akhirnya dijual juga ke rentenir juga dengan harga yang murah. Nah, kenapa nggak kita yang masuk ke sana? Kenapa kita nggak modalin dulu gitu kan ya? Terus kita beli juga. Nah, hasilnya uangnya dari mana? Dari hasil wakaf. Wakaf orang yang mensedekahkan lah. Kita baca sedekah ya. Kalau wakaf mungkin berpikirnya nanti apa sih gitu kan ya. Wakaf kan terkenal 3M selama ini ya. Kalau nggak makam, madrasah, sama masjid gitu kan ya. Padahal ada wakaf uang tunai di situ kan. Bahkan pemerintah pun sekarang menggulirkan itu kan. Nah, di sedekah itu kita kumpulkan, ya kita berikan. Nah, akhirnya nanti kita olah gitu kan ya, berasnya kita beli. Kita punya heller sendiri gitu, punya penggilingan padi sendiri gitu kan ya. Kita beli dan akhirnya itunya berasnya gimana kita bagikan ke masyarakat yang membutuhkan gitu kan. Terus jadi konsep kita sih sebenarnya ada di situ ada benefit ya, benefit juga buat pertama penerima manfaat ya. Ada benefit buat kita juga, ada nilai sosial. Nah, diharapkan yang tadinya penerima manfaat itu kalau bahasa agamanya mah mungkin kalau di konsep wakaf itu mauquf alaih ya. Nanti menjadi wakif gitu kan ya. Jadi jadi gini, kalau di industri di bank atau ini dia bayar bunga kan. Nah, gitu. Kita nggak nargetkan berapa, nanti dia harapkan dari hasil kan untung tuh petani itu ya. Karena kita beli juga si gabahnya itu dengan harga yang tinggi gitu kan ya. Ya, jadi untung. Nah, keuntungannya itu dia diharapkan jadi seorang wakif yang mensedekahkan. Iya benar. Terus dari mana terus yang kita kumpulkan dari wakif kita salurkan lagi. Terus saja berputar seperti itu. Konsep kapitalis cuman bagus gitu. Jadi salah satu konsep kapitalis kan. Jadi akhirnya secara tidak langsung mengajak orang yang kita sedekahkan untuk sedekah ke orang lain juga. Nah, barokah tuh Jadi ujung-ujungnya. barokah. Jadi muter-muter di situ. Iya, berarti nggak narik bunga kan? Enggak. jadi misalnya Akang petani nih ya. Petani kita kasih modal, misalnya anggaplah kita mau kasih modal 1 juta. Iya. Ya nanti kembalikan juga 1 juta gitu kan ya. 1 juta. Itu konsep di masalah wakaf. Belum lagi peternak, kita punya peternakan juga gitu di daerah Tasik gitu kan ya. Nah, seperti itu. Ya, hasil ternaknya gimana ya? Kita ajak masyarakat untuk membeli ternak kita melalui global kurban kita gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada keuntungan-keuntungan yang memang industrinya bergerak. Belum lagi ada beberapa perusahaan yang mewakafkan ya. Mewakafkan sahamnya gitu kan. Wakaf saham bahkan. Waduh, sampai ke saham. Iya, ya. Gitu. Ntar lama-lama Bitcoin. Gila, keren. Jadi benar-benar terstruktur itu sekali bahwa ACT ini. Kalau Karang Peduli sudah sampai situ apa belum? Masih ada program apa aja sih di Karang Peduli sebenarnya? Atau mungkin beda juga ya. Program-program apanya nih? Program untuk membantu gitu misalnya kayak seperti tadi atau Oh, ada iya. sistem lain gitu. Kalau kita memang kalau ke arah ini kan global ya ACT nasional ya, luar biasa gitu kan. Kalau kita masih di lokal ya. Dan untuk sementara ini
kita masih pengembangan skill para pengangguran, ya. Anak-anak muda yang belum kerja, bahkan ada yang dia sudah kerja pun ya pengen beralih profesi. Kita dulu yang sedang kita garap itu pelatihan pelatihan servis AC. Ya, AC, terus juga elektronik. Oh, dan jadi kayak beberapa- bikin workshop gitu. Betul, ya, dan alhamdulillah sudah berjalan sih 3 tahun ini udah berjalan, dan mereka yang menerima manfaat ya sampai sekarang 3 tahun itu ya alhamdulillah. Dan kita pun kalau kita dan para donatur mitra-mitra kita kalau misalnya mau butuh servis AC gitu, kita berdayakanlah mereka para anak-anak muda ini gitu. Daripada Seperti itu tuh salah satunya. Donasinya bukan materi doang berarti, ilmu juga. karena kalau materi nanti Anda kebiasaan. Iya, jadinya minta terus ntar yang Iya, dikasihnya, gitu. nggak dikasih pengetahuan. Benar. Susah, Lanjut, Ki. kalau di Karawang Peduli ini kan tadi kan kita juga sempat ngobrol di luar ya. Katanya juga ngebantu anak-anak yatim untuk diberdayakan, dikasih beasiswa malah gitu. Kok bisa sampai kepikiran sampai sono sih? Karena kan yang kita tahu Karawang Peduli nih stigma orang-orang ya udah kita mah ngasih apa ntar disadornya mah Karawang Peduli kayak gitu doang. Ternyata sampai seluas itu, sampai ngasih beasiswa. Nah, itu bisa diceritain nggak, Kang? Jadi sebenarnya Karawang Peduli ini kita berdiri atas dasar 4 program. Kita ada 4 program unggulan ya. Fokus yang pertama kita kemanusiaan, yang kedua pendidikan, yang ketiga yatim, peduli yatim, yang keempat adalah pemberdayaan. Jadi salah satu yang tadi ditanyakan adalah peduli yatim ya. Jadi kita setiap bulan itu membina sekitar 20 sampai 30 anak yatim ya. Tiap bulan kita rutin untuk membeasiswakan dia untuk kebutuhan sekolah di luar panti gitu kan. Ya karena tadi yang sudah saya sampaikan juga, karena ya ada beberapa panti yang memang sudah bekerja sama dengan Pemda Udah punya gitu kan. donatur Jadi tetap udah juga dapat ya. donatur tetap gitu kan. Makanya kita targetkan mereka anak-anak yatim yang enggak di panti, dan juga mereka hidup sendiri mungkin dengan kakeknya, neneknya, bahkan ada beberapa yang orang tua bapak ibu ini meninggal, terus juga tinggalnya sama kakek sama neneknya gitu. Jadi kasih sayang pun kurang. Makanya kita ada program beasiswa yatim ini, tidak hanya memberikan beasiswa tiap bulan, tetapi kita juga pembinaan setiap pekan itu rutin. Jadi setiap hari Ahad, setiap hari Sabtu atau Ahad, karena relawan kita yang turun ya mungkin nyambung juga ke relawan ya, karena relawan kita juga banyak yang bekerja, ada yang sekolah, kuliah gitu kan. Makanya ada waktu luang tuh di hari weekend lah, Sabtu Ahad. Jadi di hari-hari itulah mereka berkunjung ke rumah-rumah anak-anak yatim itu. Di rutin setiap pekan tuh ya pembinaan, sekolahnya gimana, terus juga dan bahkan sampai sejauh itulah. Itu salah satu program yatim kita gitu kan. Dan banyak sih sebetulnya, dan panti yatim pun ya tiap bulan bahkan tiap tahun pun kita mengundang mereka. Kita ada event akbar kita sih tiap tahun itu rutin mengundang 1.000 anak yatim di satu tempat gitu loh. Di satu tempat kita pernah di KCP, di Pemda, pernah di beberapa tempat lain yang mana kita ngundang 50% yatim dari panti, 50% yang umum tadi gitu. Kita cari ke kampung-kampung mana nih yang belum kejangkau. Biasanya kita menargetkan 30 kecamatan itu ada perwakilan yatim di situ. Gitu sih Tuh, biasanya. buat kalian semua yang cuman ngelihat Karawang Peduli sama ACT pas banjir doang, pas bencana doang, ternyata emang ada Iya, program-program yang lain. Gue mau nanya juga ke Kang Erwin kan. Apa tuh? Tadi kan kita membahas tentang si ACT nasional atau Karawangnya. Sakti mau nanya actionnya nih, apakah seperti itu, apa ada program lain kalau dari ACT sendiri? Iya. Untuk action ya, untuk action. Action ya. Ya, kalau ya memang kita baru 6 bulan ya, baru istilahnya beberesnya, beberes di kantor. Terus kita juga melihat beberapa program ya. Salah satunya kita pertama ya untuk masyarakat sekitar ya. Memang kita baru sifatnya untuk bagi-bagi beras untuk masyarakat yang marginal gitu kan ya. Terus kemarin juga kita baru launching wakaf sawah produktif yang saya bilang tadi di Karawang ya. Terus juga kita kontribusi juga untuk waktu terjadi sebelum Karawang banjir itu kan, yang bencana itu di Sulawesi dulu kan ya. Kita pernah ngirim juga sekitar 10 ton beras. Wow. Dari ke
ke Sulawesi Barat. Yang dari wakaf sawah produksi itu ya? Iya, Oh. kita kirim Apa itu sih nama kapalnya? Kapal kemanusiaan. kapal kemanusiaan. kemanusiaan. Iya, kita udah seperti itu. Nah, ini yang menarik ya. Kalau misalnya banyak lembaga kemanusiaan ya seperti Karawang Peduli, Aksi Cepat Tanggap dan yang lain-lain saya yakin banyak ya, banyak di Karawang ini. Coba kita berkolaborasi. Sebenarnya ada bencana yang nggak pernah tuntas di dunia ini, bencana kemiskinan. Oh Wah, iya, itu itu dia. betul. Nah, itu ya. Coba bayangin. Iya. Dengan pemberdayaan dari Karawang Peduli, ACT pun nanti melakukan hal yang sama gitu kan, atau apa lembaga amil zakat juga banyak ya di itu yang coba kita berdayakan, insyaallah gitu kan, yang membantu pemerintah daerah juga gitu ya untuk mengentaskan kemiskinan dan sejahterakan masyarakat. Itulah memang apa ya, suatu hal yang memang luar biasa ya kalau kita semua bisa berkolaborasi. Makanya melalui podcast ini juga ya mungkin mengajak yang punya les-les gitu ya, lembaga amil zakat yang lainnya atau lembaga sosial yang lainnya gitu kan ya. Coba kita sama-sama lah ya, bangunlah kota tercinta kita ini gitu. Kita berantas passion kemiskinan. Itu Emang passion. passion ya? Passion ya? Jadi budaya kayak. Udah betah kali orang Iya, jadi miskin ya? lebih baik meminta kayak gitu, Iya. udah berusaha Tuh, gitu. Untuk kalian semua di luar tuh diajakin sama Benar, ACT sama Karawang Peduli untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan. Karena kemiskinan itu bukan hanya materi doang, Sak. Apa sih? Ada kemiskinan pola pikir, ada kemiskinan moral. Jadi semuanya emang kita harus berantas. Berantas passion itu. Iya. Itu benar-benar passion sih Kayak kalau gitu. Oh, jadi actionnya seperti itu. Ya, itu yang ya kami harapkan gitu kan ya dengan adanya lembaga kita ya. Ya memang ya kita mungkin passion mengenai kemanusiaan sama ya, begitu di mana ada daerah bencana kita pasti turun ke sana ya Kang ya. Kita sama passionnya, mungkin kita sering ketemu ya di sana, bahkan ketika mobil saya kerendam pun gitu kan, Karawang Peduli yang nolong, yang kita dorong gitu kan. Itu salah satu hal yang ya tapi bukan itu juga, bukan cuma di situ di kemanusiaan, tapi di aksi-aksi sosial yang lainnya seperti tadi pemberdayaan mungkin ya, karena dari pemberdayaan kan mentalitas miskin itu kan bisa hilang ya. Benar. Belum lagi kalau kita sentuh dengan masalah sentuhan agama gitu kan Iya. ya. Barokah langitnya itu ada gitu kan ya. Betul luar biasa itu barokahnya. Bahkan kalau misalnya dikasih cuma donasi, mereka ngumpul nanti. Iya, benar. Nah, ya, itu. Jadi kerumunan. Jadi ntar ya. kerumunan. Berbahaya. Iya, berbahaya sekali gitu. Nah, kalau kita ngomongin sedikit bencana dulu nih ya. Kalau misalnya kayak kemarin nih di Karawang kan kena bencana banjir. Nah, untuk Karawang Peduli sama ACT tuh skema untuk turun ke bencananya itu kayak gimana? Karena kan kalau yang Apa strategi itu taktik? bukan, maksudnya kalau yang orang-orang tahu hanya turun aja ke jalan nyaruin donasi Bener. gitu. Apakah ada hal lain yang dilakukan gitu? Seperti apa mungkin ya, bikin posko gitu ya. Bener. Karena kan kalau misalnya kita ngasih apa ya, istilah mie instan nih, ya aing kumaha masakna. Bener-bener Cai itu. bersih ge susah. Itu Kayak bener-bener. gitu. Coba bisa dijelaskan nggak, Kang? Dari Akang Karawang Peduli dulu kali, Kang Rizky. Oke, untuk Karawang Peduli sendiri setelah dapat informasi gitu kan, wah air banjir gitu kan, air naik gitu loh, dari awal tuh dapat info di BMI gitu, di Cikampek. Gitu. Sementara posisi saya waktu itu masih di Majene di Sulawesi Barat. Sulawesi, Ya, iya. Sulawesi Barat. Saya dapat informasi itu, wah luar biasa, ini greget juga nih, ini kota sendiri gitu kan istilahnya kena banjir. Nah, jadi yang awal kita lakukan yang pertama tentu langsung terjun sambil asesmen, ternyata memang sudah kondisi sudah lumayan parah gitu kan, hingga kita turunkan langsung perahu di lokasi ya. Jadi setelah itu ya kita langsung koordinasi untuk pembagian tim ya, untuk yang satu untuk buka posko ya, persiapan buka posko pos relawan. Yang kedua pembagian tim rescue, tim administrasi, tim dapur, kita langsung siapkan semua itu. Dan kita waktu itu buka di Bundaran Perumnas lah, di Ruko Blok G gitu. Jadi kita buka pos relawan di situ karena memang informasi ini juga nyampe ke beberapa kawan-kawan relawan kita di luar yang membuat mereka yang di luar itu peduli juga ke kita gitu kan. Ke warga Karawang itu luar biasa gitu. Maka mereka datang dan ya udah kita siapin di pos relawan ini gitu kan. Selain itu kita siapin juga dapur peduli ya, kita sebut dapur peduli, itu buat menyuplai makanan untuk para pengungsi ya, karena awal banjir terjadi itu otomatis warga itu sudah udah mengungsi lah, karena rumahnya sudah terendam tidak bisa ditempatin, dan memang ada beberapa yang
yang masih bertahan. Nggak lama juga sih karena mereka nggak tahu bahwa air bakal naik terus gitu kan. Akhirnya ada yang makan, ada yang fotonya mungkin ada yang dikenteng, ada yang segala macam lah. Ya tengah malam minta evakuasi. Ini juga edukasi juga buat masyarakat gitu loh. Jadi kalau emang kondisinya belum bisa kita baca ke depan seperti apa, lebih baik cari aman lah gitu. Karena tengah malam juga kita sulit buat komunikasi dengan relawan. Misalnya tengah malam minta dievakuasi gitu di tengah-tengah kampung yang sudah terendam semua, posisi relawan sudah kelelahan gitu kan dari pagi sampai sore evakuasi. Nah, mungkin salah satu apa yang kita lakukan itu tadi ya, mengevakuasi dulu warga-warga yang memang siap untuk dievakuasi. Selanjutnya koordinasi terus, kita nyari titik-titik ya, asesmen, nyari titik-titik yang di mana saja lagi yang banjir gitu kan. Ya itu sih paling ya. Setelah itu ya untuk kelanjutan besoknya kita langsung koordinasi bagi tim lagi gitu kan di titik-titik yang tadi udah disurvei gitu loh. Karena di KP sendiri kan kita ada sekitar, kemarin tuh kita ada 3 perahu yang memang kita turunkan di beberapa titik yang sudah di asesmen tadi, di survei tadi gitu. Itu sih untuk awal kita action kita ketika banjir datang nih, awal banjir. Nah tadi untuk yang dapur umum itu yang masaknya siapa, Kang? Kenapa? Yang masaknya siapa yang di dapur peduli itu? Ada relawan. Chef Juna. Gila keren juga Chef Juna ya. Ada relawan kita khusus. Jadi kita juga. ada 5 orang ya, sekitar 5 orang. Kita memproduksi sekitar 500 sampai 1000 porsi setiap harinya. Setiap hari. Jadi dari makan siang sama makan malam. Karena makan pagi kita masih belum sanggup awalnya, tapi di pekan kedua kemarin kita akhirnya ya udah bismillah kita coba menyediakan makan pagi, karena pagi-pagi warga banyak yang mengeluh juga, melapor ke call center kita buat menyediakan makan sarapan. Ya udah dari jam 2 pagi kita dini hari kita masak, ya jam 7 itu udah ready gitu, 7 jam 7 pagi itu udah ready gitu. Pagi Iya, tukang uduk subuh ya, gitu, berjualan subuh. Ya, seperti ACT itu. sendiri. Ya, kayak tukang nasi uduk bener. Nasi uduk bagi-bagi. ACT sendiri nih untuk actionnya Kalau skemanya seperti apa? skema kita standarnya ada 3 ya. Yang pertama itu pasti rescue ya. Rescue, kita menyelamatkan nyawa ya. Jadi kita selamatkan dulu kira-kira yang membutuhkan. Terus yang kedua itu kita evakuasi ya. Kita tempatkan si masyarakat yang udah selamat ini, kita selamatkan di suatu tempat yang aman. Nah, terus yang ketiga itu biasanya recovery. Recovery itu pasca bencana. Itu yang harus kita konsentrasi ke sana juga. Karena mungkin pasca bencana dia kehilangan pekerjaan atau dia tidak bisa bekerja. Nah itu yang terus kita bantu juga, misal bersih-bersih rumahnya gitu kan. Kita ini logistiknya juga kita supply itu. Bahkan pasca bencana kita mesti supply logistik ya. Sampai dia dalam artian udah sedikit agak bisa bekerja baru gitu kan ya. Nah, bahkan kalau kita butuh modal usaha ya kita berikan juga gitu untuk modal usaha dengan program modal usaha mikro gitu kan ya. Kita berikan juga, nanti di assessment juga oleh tim kita gitu kan ya. Jadi standarnya kalau ACT seperti itu. Ya, 3 aja. Berarti itu poin penting juga recovery gitu kan. Jangan Anda ngumpulin donasi, update udah. Iya, betul sih. Jangan seperti itu tuh, recovery itu sangat penting sekali sih. Tahu gitu gue minta modal usaha kemarin. Kena banjir. Kena banjir. Tahu gitu gue minta modal usaha kemarin ya. Tadi kan Gugi juga sempat menyinggung tentang kalau kita memberi mie instan atau beras gitu kan, orang sana pasti berpikir ini cara matanginnya seperti apa kan, kayak gini gitu. Bahkan kompor pun hanyut gitu kan. Nah, tadi juga sempat ngobrol sama Kang Rizky juga di depan, edukasi cara mendonasi yang benar. Nah, itu seperti apa, bisa dijelasin nggak dari Karawang Peduli sendiri sama ACT? Oke, mungkin sedikit lah dari saya, mungkin nanti tambahan dari ACT gitu. Yang kita pahami, yang kita dapatkan di lapangan itu pengalaman kita. Jadi kebanyakan yang pertama orang-orang itu berdonasi tidak sesuai dengan update. Ya, ada saja gitu. Cuman ada juga yang sesuai update gitu. Makanya disarankan buat masyarakat yang mau berdonasi pastikan informasi itu update kebutuhan warga di sana. Jadi kebutuhan para pengungsi, kebutuhan warga yang terdampak gitu loh. Entah itu bertanya kepada lembaga yang terkait yang sudah di lapangan atau siapapun itu, warga langsung di sana silakan. Yang penting jangan sampai kita hari ini hari ini baru dapat informasi bahwa kebutuhannya A, ya seminggu kemudian baru disalurkan gitu. Oh iya, jadi nah telat itu lah. Jadi udah telat gitu loh. Jadi kebutuhan pakaian itu di hari H gitu loh. Tapi pas menyalurkan H+7 gitu loh. Jadi itu jadi makanya kenapa banyak yang nyampah pakaian itu salah satunya di situ. Sementara dan itu juga perlu ditekankan buat masyarakat, jangan sampai donasi pakaian ini jadi ajang
bukan berdonasi gitu tapi membuang gitu loh, membuang Iya. pakaian yang tidak dipakai. Ya seharusnya yang namanya sedekah mungkin ya memberikan sesuatu yang terbaik gitu loh. Betul, Ya, betul, jadi betul. karena di lapangan yang kita dapetin adalah banyak yang kurang layak gitu loh. Sletingnya rusak gitu ya, Oh, sletingnya iya, rusak, iya, layang sobek, kancingnya lepas gitu loh. Ngasih Apakah lap itu kali, mau ngasih mau donasi atau Asal mau teh membuang amanena. gitu kan. Itu yang pertama terkait dengan pakaian. Terus yang kedua terkait dengan sembako juga sama. Untuk sembako itu di hari H ataupun di hari H plus sekitar H plus 3 H plus sepekan lah atau lihat kondisi juga. Sembako itu tidak disarankan untuk langsung didistribusikan ke warga gitu loh, karena mereka ya tadi kondisinya masih banjir, gimana ngolahnya gitu loh. Disarankan carilah lembaga-lembaga yang membuka dapur umum gitu. Apakah itu lembaga dari Dinsos sendiri ya, apakah lembaga-lembaga kayak KP, ACT mungkin buka dapur umum, Iya. dan lembaga-lembaga komunitas lain yang lebih baik salurkan ke situ. Kalaupun mereka pengen menyalurkan langsung ke lapangan, bareng aja sama lembaga tersebut dalam bentuk nasinya langsung yang sudah matang Oh, gitu loh. iya, Karena udah jadi. ya mereka bingung mau diapain nih, dapat beras ya akhirnya kabasihan oke nantinya ya kacemplung gitu kan. Lebih baik udah dalam bentuk nasi, kita percayakan pada lembaga-lembaga yang sudah di situ udah lama gitu loh. Maksudnya udah sering terjun ke lapangan, udah sering distribusi nasi gitu kan. Itu salah satu edukasi yang mungkin perlu masyarakat tahu juga gitu loh hal itu. Mungkin itu sih dari saya. Mungkin Coba ada dari Kang tambahan Erwin juga. ada Iya. tambahan. Memang benar ya yang dibilang Kang Rizky ya, bahwa memang coba bayangin orang kena bencana, baik itu banjir, gempa bumi gempa atau bumi. gunung meletus gitu kan ya. Nggak ada alat masak gitu kan ya. Iya, bener. Dikasih beras diapain gitu kan ya. Nah, makanya begitu terjadi bencana itu yang mereka kan perlu makan tuh langsung ya. Makan makanan siap saji yang diperlukan gitu kan ya. Baik mendonasi ya silakan pakai, awal-awal terjadi bencana itu biasanya yang diperlukan oleh mereka tuh makanan siap saji gitu. Ya, ACT sendiri ada yang namanya selain buka dapur umum, ada yang namanya food truck ya. Jadi Oh, iya. truck dalam bentuk isinya kita mengolah di sana gitu kan ya. Nah, itu yang diperlukan gitu kan ya. Jadi tapi yang kalau saya tuh punyanya beras gimana? Boleh. Ya, makanya disalurkan lagi ke lembaga-lembaga gitu kan ya. Nah, nanti mungkin itu untuk recovery-nya gitu kan. Ini bisa jadi Indomie ya untuk nanti gitu kan. Saat bencana dikasih beras, dikasih Indomie, masaknya pakai apa gitu kan ya. Ya jadi memang itulah ya, mungkin kita juga ini tugas kita ya, ACT Karawang Peduli, untuk mengedukasi masyarakat bahwa emang ya alhamdulillah gitu kan, masyarakat Karawang itu kepedulian, rasa kemanusiaan sangat tinggi ya. Dan mungkin caranya gimana, terus kayak pakaian juga saya setuju banget ya, pakaian layak pakai gitu kan ya. Kadang-kadang mereka tuh kebanyakan itu mau ngebuang pakaian bingung gitu, jadi ya udah lewat Karawang Peduli gitu, lewat ACT iya, gitu cara iya, ngebuangnya. betul. Kita sendiri harus sortir juga karena kita kan maunya memuliakan korban ya. Dia udah kasihan, udah ya terkena bencana, kita harus muliakan kan, muliakan, kita kasih yang terbaik gitu kan ya. Ya. Jadi buat teman-teman juga nggak salah juga sebenarnya memberi bahan pokok mentahnya, cuman lebih bijak lagi lah. Iya. Jangan langsung ngasih Iya. gitu, dan jangan ego teuing sih Betul, sebenarnya. betul. Jangan mentang-mentang lu yang ngedonasi, pengennya sendiri gitu. ah. Walaupun itu juga nggak apa-apa ya Kang. Ya itu resiko juga ya, karena kalau orang lapar begitu ngelihat mobil bawah itu bisa malah beresiko sendiri bagi orang yang ngebagiin gitu kan. Kalau kita yang misalnya lembaga ini kan kita udah tahu titik-titiknya dan harusnya gimana, karena kita udah biasa gitu kan ya. Oh ya benar-benar. Banyak ketika ya saya sendiri lihat ya di Karangligar, di Cikampek, begitu ngelihat begitu orang tuh dikerubungin, jadi ketakutan sendiri gitu kan. Jadi ya mereka orang lapar kan, yang ada kayak jadi istilahnya kayak menjara, padahal bukan menjara gitu kan. Iya. Nah makanya itulah kenapa mungkin harus bekerja sama ya, mungkin ya berkolaborasi dengan lembaga-lembaga seperti kita ini gitu kan ya, biar pertama tepat sasaran, terus kedua juga keselamatan bagi yang memberikan gitu kan. Jangan salah, di tempat orang lapar begitu ngelihat dia serbu kan bingung sendiri kan. Betul, Nah betul. itu salah satunya ya, faktor keselamatan juga perlu itu. Tuh, dengerin. Atau Anda kalau mau lebih mudah, transfer aja duitnya Nah ke rekening saya. Nanti diapain? Diputerin lagi ya? Diputerin lagi. Lebih banyak kan. Oh iya, gitu. jadi banyak. Nah. Tuh, jadi salah satu solusi juga buat teman-teman ingin berdonasi itu bisa melalui lembaga-lembaga yang ada di Betul, situ juga gitu. betul. Apalagi yang buka dapur umumnya atau
dapur umum ya, ada food trucknya juga gitu. Food truck gitu. Nah, segmen berikutnya nih Gi. Betul. Ini dari tadi kita membahas tentang bencana, tentang donasi segala macam. Ini ada rekam jejak dari beliau-beliau berdua dan Iya. lembaga-lembaganya yang bakal dijelasin oleh beliau. Sebenarnya beliau itu benar apa enggak? Betul. Apakah cuma beli jaketnya aja gitu? Iya. Tapi Apa- dokumentasinya nggak ada Iya, gitu ya. gitu. Cuman buat gaya doang. Iya benar. Apakah mereka berdua benar kacap dan direkturnya? Betul. Iya. Nanti kita lihat langsung aja Iya. ya di Remote Sakti. Asik. Kita lihat remote sakti dan rekam jejak ya. Mm-mm. Nah, oh ini Instagramnya. Instagramnya nih. Ada ACT_Karawang sama Karawang Peduli. Apa Karawang Peduli? Selain Instagram nih, Akang ada media sosial apa lagi sih? Ada YouTube, ada Facebook, YouTube-nya apa? eh, KP Karawang Peduli TV. Oh, Karawang Peduli TV. Facebooknya? Facebooknya KP Foundation sama Karawang Peduli, ada dua. Ada fanpage ya, fanpage-nya KP Foundation. Facebooknya Karawang Peduli. Nah, ACT sendiri? Kalau yang di Karawang baru Instagram dengan FB ya, aksi cepat tanggap Karawang. Kalau untuk YouTube-nya sendiri kita masih ikut ke kantor pusat gitu kan ya. Oh, seperti itu. Dan ini foto dari ACT. Ini yang ngasih donasi. Ya, yang atas yang ACT tuh, Wakaf Sawah Produktif ya, Kang. Yang tadi dijelasin. Iya. Itu di mana sih Kang di Karawangnya? Itu ada sementara ini ada di baru 3 kecamatan ya, Tirtamulya, di Rengas Dengklok ya, dengan di Jatisari gitu. Iya. Dengan program yang tadi dijelasin. Iya. Seperti itu. Yang sama petani itu. Dan yang kedua pun ini ACT juga, Gi. Mana tuh? Tuh, Oh rompinya iya. kan? Ya, Kang. Apa iya? Itu bersama siapa? Yang baju oranye. Itu relawan kita juga tuh. Oh, ini masih relawannya. Relawan juga. Oh, ngasihnya ke yang ini meureun. Kita kudu pakai kopiah. Iya, itu. Salah sih ya. Enggak, maksudnya dia bareng siapa Oh, ini? suka teh merena kan we. Lembaga iya. Salah ngasih. Siapa tahu Pak Haji ngasih ke ini gitu kan. Iya sih, mikirnya gitu ya. Gitu. Dan ini yang sampah, ngebersihin sampah. KP itu ya. Itu KP. Itu Karawang Peduli. Betul. Oh, Ini emang di mana, Kang? ada programnya gitu Kang yang bersihin sampah. Yang sampah itu kita nama program GSB, Gerakan Sapu Bersih. Oh, gerakan sapu Jadi bersih. itu sebelum, itu sesudah. Hmm. Jadi ini kondisi pasca banjir kemarin di Karaba. Oh, ini di Karaba. Ya, itu sampah lumayan luar biasa numpuk. Jadi kita gerakin sekitar 10 relawan ke lokasi, bantu warga juga ngangkut-ngangkutin sampah. Sampah pas banjir apa emang sampah di situ, buang sampah di situ? Sampah pasca banjir. Oh, pasca banjir. Jadi sampah pasca banjir itu kan berserakan juga, warga sudah ngumpulin di satu titik, ya kita bantu juga buat ngangkut-ngangkutin ke truknya gitu. Berarti apa yang diomongin tadi recovery-nya juga. Recovery pasca bencana, bebersih apa sih? Ini sampah tata sampah. Yang mana? Ya ini. Ya ini. Oh, IG-nya tuh bisa di-follow tuh. Bisa di-follow. Kalau mau tahu aktivitas-aktivitas mereka nanti salah satunya ada di Instagramnya ini. Nanti kalian tinggal follow aja. Untuk DM terbuka kan, Kang? Udah terbuka. Buat diskusi, buat ngobrol atau buat ngasih tahu ada di sini ada apa, di sini ada apa, kayak gitu. Jadi nggak usah malu-malu lah gitu. Walaupun followersnya udah mau 16.000 ya Karawang Peduli ya. Karena udah lama kayak selebgram. Nanti minta promote lagi. Iya, ada paid promote kali ya. Iya. Bisa di swipe up tuh. Tuh Kang bisa di swipe up Kang, story-nya Kang. Siap. Berikutnya ya. Oh, tadi lu swipe up. Anda mau berdonasi tinggal swipe up Iya, gitu ya. bisa gitu. Gampang soalnya ntar. Ya, kita berikutnya. Nah, Ini masih yang banjir. Banjir Mana itu. dulu ya, banjir. kiri atas dulu ya, kiri atas. itu tuh yang Relawan MRI ACT. MRI apa Kang? Itu kan kerelawanan dari aksi cepat tangkap itu MRI Masyarakat Relawan Indonesia gitu kan ya. Oh, Jadi iya. ACT itu kan lembaga kemanusiaannya, sementara untuk wadah kerelawanan itu tergabung dalam MRI. Saya pun di sini sebagai ketua MRI cabang Karawang gitu kan, kepala cabang sekaligus ketua MRI cabang Karawang gitu kan ya. Jadi untuk kerelawanannya dengan organisasi yang kita sebut MRI gitu kan ya, makanya kalau dilihat di ini ada dua gitu kan ya. Ini MRI, ini ACT. Iya, kalau ininya mah bahasa ininya mah ACT itu modalnya gitu kan ya, MRI yang ke terjun ke ininya kerelawanannya lah gitu situ. Iya. Gitu ya. oh jadi ada dua nama, itu pun fungsinya berbeda. Ya, lebih ke kerelawanan ya. Oh, kalau melakukan rescue seperti itu bagian dari MRI gitu kan ya. Seperti itu. Di Karawang Peduli sendiri ada seperti Sama, itu. kita juga ada wadah relawan itu Volkap.
volunteer Karawang Peduli. Oh, Volka, volunteer Karawang Peduli aja. Modal sorangan Parahuna ge. Oh, aya bacaan ACT atau Parahuna. Gokil ya. Itu kayak barongsai. Kok kayak bareng sih? Itu banyak kan di atas kayak pawe ya. Yang banjir itu lagi di mana ya, Kang? Ini mah di dekat kantor kita itu di Perumnas malah. Oh, di Perumnas. Iya. Gila di Perumnas aja segini aja. Iya. Blok S ya, blok Iya. belakang ya. Jadi memang kan kemarin waktu terjadi banjir itu kan hampir Karawang banjir kan? Iya. Iya. Karawang banjir gitu kan ya. Bahkan yang ya kota sendiri udah. Yang jarang terkena banjir pun kena Iya. kemarin. Gua mah veteran veteran orang Perumnas mah udah ngerti banjir. Iya. Kalau misalnya dikasih donasi nih mie instan anjir ulah yang preciken aing. Bosan mie instan wae. Enggak preciken kan cepat saji teh ya. Iya, betul. Dan yang sebelahnya itu masjid pada saat recovery. Iya, recovery, bersih masjid itu. Seperti itu. Di Pengasinan. Pengasinan ya. Oh, Ini siapa? Pengasinan. Ini siapa? Itu Ibu-ibu namanya siapa? Ini Ya. siapa? nggak tahu. Itu kan kita dapat ya kolaborasi dengan PT Pupuk Kujang ya itu jadi mereka mempercayakan untuk distribusi berasnya itu melalui aksi cepat tanggap gitu kan ya. Tuh ini bukti-buktinya buat teman-teman. Iya tuh. Iya. Tuh, itu yang bukti yang dapur umum yang tadi diomongin tuh. Ya, yang ini dari dapur bawah. umumnya Dapur ya umum sama ACT sih yang mungkin dari bawah. Karawang Sama Peduli Karawang juga Peduli buka, kita juga sama buka gitu kan di bawah. Kita di situ ada aktivitas untuk ya itu saya bilang. Jadi kita menyalurkan bentuk beras Indomie pada saat hari H-nya mah kita olah dulu gitu kan, Ya. nggak bisa langsung dibagiin gitu. Bangkitkan sejatinya bangsa. Iya, Itu aja. kalau mau donasi mie instan, Heeh. kasih tutorial. Bubukin pakai bubuk doang teh. Oh iya. Makan sama Iya, bubuk mie. bubuk mie. Tuh, jadi teman-teman tuh bisa dilihat juga tuh buktinya. Ini nih, yang ini jarang banget nih distribusi air bersih. Ya, karena biasanya kalau banjir kan kita memikirkannya cuma ya sembako, Bener, cuma bener. makanan, cuma evakuasi korban. Heeh. Tapi kalau distribusi air bersih mah malah jarang banget lihat kita. Iya. Bahkan ketika dikasih disembah lihat. Mana? Tuh. Enggak itu lagi bersih. Oh, bersih. Wudu, lagi wudu. Lagi wudu. Lagi wudu. Saya kira saking nggak ada air bersih jadi disembah. Jadi itu kondisi sebetulnya itu kondisi setelah di atas itu tadi ya. Oh Jadi ya, itu betul. posisinya ada di lokasi di Pengasinan ya. Jadi ada masjid yang memang terdampak juga. Kebetulan itu hari Kamis. Yang di atas hari Kamis. Jadi besoknya mau dipakai Jumatan. Jadi makanya kita bersihkan bareng dengan relawan-relawan gabungan di beberapa komunitas. Setelah itu besoknya ya kita distribusi karena kondisi air juga belum mengalir ya masih benar. enggak ini. Jadi kita sediakan air bersih di masjid itu juga ini sama. Di bawahnya itu udah bersih. Ya alhamdulillah bisa digunakan buat sholat Jumat di situ. Asik, toren sendiri lagi. Modal cuy. Dipakai wudu berarti ya, bukan disembah. Iya. Iya. Kalau bersih-bersih sama warga setempat kan? Sama warga Iya setempat kan? juga ada. Tuh. Jangan nita-nita Karawang Peduli jeung ACT wae. Ah eta mah geus loba jelema geus naon ka bantuan. Teu kitu anjing. Sia ge kudu ngabantuan. Tempat-tempat maneh. Itu bisa nita teh saat nita teh Abong teh. abong teh Karawang Peduli loba ya jelemana ACT loba jelemana geus cita bebersih sorangan dumuk manehna mah dibayar gitu teh. Jadi data papa paling dia tayu kieu dong. Ta eta. Sia ge ngilu atuh anjing. Eta kan tempat sia. Aduh tempat tinggal maneh astagfirullah. Coba kita. Sabar. Berikutnya. Aduh. Wih. Nah, ini Ini Palestina. tadi sempat mau dibahas tadi, cuman nggak ada bukti. Ini lebih ada buktinya Biar ada gitu. buktinya ini. Bahwa ACT itu mengirimkan para mujahidin. Ini bisa dijelasin nggak, Iya. Kang? Ya, jadi ini salah satu program luar negeri kita ya. Untuk sahabat kita yang di luar negeri ya. Kita salah satu Palestina. Selain Palestina juga ada di Muslim Uighur, Rohingya Rohingya, gitu kan ya. Afrika gitu kan ya. Ini salah satu kegiatan kita bahwa di sana itu banyak keluarga yang memang butuh kita gitu. Kita ada program Sister Family Palestina ya. Jadi setiap para donatur ya di negeri kita nih di Indonesia nih ya, yang pengen punya keluarga di Palestina ya, siapa tahu nanti di Yaumul Akhir mereka bisa bersaksi bahwa mereka itu telah dibantu, ditolong oleh kita walaupun kita tidak bertemu gitu kan ya. Jadi ini program, jadi nanti para donatur bisa milih dia mau keluarga yang mana gitu kan ya. Nah, ataupun bisa mendonasikannya gitu kan ya. Ke link kita gitu kan ya, link donasi kita ataupun langsung transfer ke rekening kita. Jadi kita mengajak nih ya, kita
kebetulan alhamdulillah kemarin itu ACT juga baru buka cabang di Palestina gitu kan ya. Kita udah punya klinik juga di Palestina gitu kan ya. Oh Ya, jadi kita bisa apa ya, membantu lah masyarakat ya. Kita di Palestina itu kan mengkhawatirkan ya. Betul. Wah, tertindas Muslim di sana tertindas banget oleh Zionis ya, Israel ya. Betul. Artian kalau masyarakat Palestina mengganggu masyarakat Yahudi ya itu wah hukumannya luar biasa. Betul. Tapi begitu Yahudi misalnya dia ngelempar batu aja ke masyarakat Palestina itu nggak apa-apa. Tapi begitu dibalas itu bisa ya inilah yang mungkin inilah salah satu makanya kita punya hashtag ya rebut kembali Palestina gitu kan ya. Sedih sih. Ya. Enggak, gue mau julid dulu sedikit boleh. Kenapa? Ini kenapa namanya Sister Family Palestine Indonesia? Berarti kan stigma orang-orang yang melihat kita hanya ngebantu yang perempuan doang. Ini keluarga sih, sifatnya ke keluarga gitu kan ya, sister family, karena kan kalau apa ya bisa jadi brother sister gitu kan ya. Iya, ntar kepanjangan. Iya, jadi kita ini istilah ke keluarga, kita bisa istilahnya mengadopsi lah ya, mengadopsi masyarakat anak-anak di sana, tapi bukan mengadopsi dibawa langsung ke sini gitu kan ya. Kita dengan adanya cabang kita di sana gitu, kita bisa melakukan masyarakat Indonesia itu bisa, terutama masyarakat Karawang bisa berdonasi, nanti kita yang salurkan ke sana dan kita jadi hubungannya nanti kita juga bisa kita ajak berinteraksi gitu kan ya. Pas opening cabangnya meriah ya. Iya. Ada petasan. Emang buka kafe aja. Kan itu banyak syuf gitu. Oh ya. Bom beneran. Iya, beneran itu. Beneran. Bukan konverti bukan. Dar. Iya, meriah sekali. Berarti fungsinya lebih ke kepanjangan tangan. Kepanjangan Kepala di tangan. Palestina. Iya. Selain di Palestina ada lagi nggak, Kang? Ada kita juga ada di Afrika juga ya, Afrika. negara-negara Ethiopia. Kita bangun sumur juga, sumur yang di sana gitu di Afrika itu kan beda ya dengan di kita. Sumur itu masih kalau zaman dulu masih dipompa gitu ya mungkin nimba lah gitu. Ya, bukan nimba tapi dipompa gini di sana pompa tangan. Pompa tangan. Belum pernah ngalamin ya. Ngalamin yang diginiin. Iya, di sana. Saya ngalamin. Saya tidak terlalu milian di sana. Masih rada old school sih. Gue yang di Afrika kenal kepala cabangnya. Siapa? Didier Drogba. Ya, itu banyak ya. Di ini juga di Suriah. Oh, di Suriah. Suriah kan ya mungkin yang Aceh itu tuh lebih ke deket yang daerah Suriah itu kan sebenarnya dikuasain oleh beberapa negara, salah satunya kita lebih berafiliasi yang ke Turkinya gitu kan ya. Karena memang di sana lebih mudah masuk ya. Karena di Suriah sendiri ada beberapa kan, yang satu dikuasain Rusia, Amerika gitu kan ya. Nah, kita yang dikuasain oleh Turki karena kita juga punya kantor cabang juga di Turki gitu kan ya. Untuk sampai Turki, guys. Masalah Timur Tengahnya gitu kan ya. Jadi bisa ya kita lebih mudah gitu kan ya dalam menyalurkan bantuan dan segala koordinasinya juga lebih mudah. Selain itu juga Muslim Uighur ya, yang salah satunya yang kalau kita prihatin juga kan, mungkin ini berkaitan dengan politik asing gitu kan ya. Sampai ke politik. Ya, jadi beberapa pengungsi yang masih dikejar-kejar oleh pemerintah. Ya, pemerintah ya tahu lah ya. Dan kita coba bantu juga di pengungsiannya juga. Yang juga Rohingya gitu kan. Rohingya tuh enggak susah jauh-jauh. Di Aceh sendiri, di Loksmawe sendiri banyak pengungsi di Rohingya di sana. Kita bantu di sana gitu. Sampai ke Bangladesh ya, tempat camp pengungsiannya itu kita juga bantu di sana gitu kan. Jadi program luar negeri kita ya untuk ngebantu solidaritas kita gitu terhadap mereka gitu kan ya, itu yang kita ingin lakukan. Jadi istilahnya kalau ACT sendiri yang jauh kita bantu, apalagi yang dekat gitu. Benar. Itu tagline-nya ACT ya? Iya. Karena orang suka lupa kan, sosok peduli sama yang jauh, tetangga sorangan kelaparan. Iya. Keluarga sendiri susah. Iya gitu. Lu juga tahu kan kepala cabang yang di Turki, lu tahu kan? Tahu. Siapa sih namanya? Akan syukur. Tapi sebenarnya tujuan buka di Turki bukan itu, Sak. Apa? Biar bisa main utaran. Nah, Karawang Peduli juga sempat keluar negeri kan? Betul. Gitu. Buka cabang enggak? Enggak, kita masih lokal Karawang lah. Oh, Satu-satunya masih di Indonesia gitu. Kirain Coba franchise juga di sono. Enggak franchise, buka cabang. Berarti benar-benar ngebantu keluar negeri juga. Betul. Nah, gini dari tadi kita ngobrol panjang lebar. Pengalaman deh. Apalagi sampai ke luar negeri ya. Pengalaman terunik, tergokil, bahkan sampai terekstrim pernah nggak?
dari ACT sendiri, apakah dari tim ACT ataupun itu gitu. Siapa tahu dari sana pulang, nikah aja sama anak saya. Ekstrim gak sih? Ekstrim gak? Iya, iya. Jadi kalau aksi cepat tanggap sendiri itu udah kalau secara ini ya banyak ya pengalaman-pengalaman unik gitu, baik masalah kerelawanannya ataupun dari ini ya biasanya ya seperti tadi ya diceritakan bahwa memang ketika evakuasi atau rescue gitu malah si pengungsi itu minta binatang ternaknya dulu atau binatang peliharaan ini ya bahkan ketika misalnya perahu kita udah penuh gitu dia minta kucingnya gitu kan ya kan nggak semua orang senang sama kucing, ada yang geli juga di satu perahu gitu kan ya memang. Tadi cerita kambing ya dia sebelum mau dievakuasi atau di rescue sama kita dia minta kambingnya dulu yang di rescue baru dia ya jadi memang itu istrinya tinggalin aja gitu. penting mbak urang ya gitu. Jadi memang seperti itu ya. Sampai seperti itu. Human. Ya. Kalau orang pedus sendiri punya pengalaman yang menurut ini ya gokil sih, makan ekstrim lah gitu. Ya, pengalaman kita pas mungkin kalau di luar Karawang ya kita ada pas ke Rohingya langsung ya. Jadi langsung masuk ke desa Rakhine yang mana di situ terisolir gitu kan. Jadi nggak semua lembaga bisa masuk dan kita mencoba untuk menyapa lah warga di sana gitu dengan cara-cara kita gitu kan, dengan cara menyusup ya mungkin ini bisa sebut pelanggaran mungkin ya kalau ketahuan sama orang sana ini pelanggaran sebetulnya ya karena kita menyusup alhamdulillah ya mungkin dengan dokumentasi bisa dilihat di medsos kita juga sudah kita share gitu kan. Itu luar biasa pengalamannya karena kita tidak boleh bertemu dengan masyarakat Myanmar ya, di sana kita nggak boleh karena identitas kita pun ya kelihatan ya kayak Parafi, kelihatannya kayak orang Arab gitu kan, terus juga ya banyak hal lah gitu kan, makanya kita dikurung terus di hotel selama 3 hari itu nggak boleh keluar gitu kan. Selama 3 hari udah itu baru kita itu keluar pun ya langsung masuk mobil langsung berangkat gitu kan. Dan alasannya kita holiday gitu kan. Oh jadi kesannya sebagai turis. Oh, jadi kita turis gitu kan. Kalau sebagai donatur langsung dipanah langsung. Nah terus mungkin pengalaman lain di banjir juga kita pun sama lah banyak hal yang kita alami gitu kan. Salah satunya tadi hampir sama menemukan satu daerah, satu kampung yang mana dia nggak mau dievakuasi gitu kan. Tapi Thomasnya ya, tokoh masyarakatnya gitu. Tokoh masyarakat bilang ya kita mah nggak perlu lah dievakuasi gitu kan. Kita mah butuh cuman bantuan aja datang sini gitu kan. Ya emang semudah itu gitu kan, karena itu kan posisinya itu kampung itu tuh di tengah sawah, bener-bener kayak kalau dilihat di Jawa kayak tengah lautan gitu loh, pulau gitu. Sementara pulaunya aja udah kerendam gitu, nggak kelihatan lagi tanahnya gitu loh. Kita datang ke sana pakai perahu mesin kan, karena perahu dayung lumayan jaraknya 2-3 kiloan ke kampung itu dari daratan itu. Ketika datang ke sana ya mereka pada nggak mau dievakuasi ya, melalui tokoh masyarakat. Tetapi ketika kita pulang mau balikannya udah kita nyerah gitu kan untuk membujuk mereka. Kita lihat ternyata ada lansia, ada ibu hamil gitu kan. Akhirnya kita lobby lagi gitu kan, lobby lagi ibu aja sama nenek gitu kan buat ikut gitu loh, buat evakuasi karena kita nggak tahu malam kondisi airnya seperti apa gitu kan. Akhirnya alhamdulillah mereka mau dan dengan penuh drama juga gitu kan sampai perahu kempes itu di tengah perjalanan kita ya, di tengah perjalanan setengahnya lah menuju ke darat itu perahu udah mulai ini kempes gitu loh. Pakai perahu mesin kempes ditambah itu air 2 meteran di bawah tuh. 2 meteran. Udah gitu teman-teman relawan semuanya udah nggak, jadi kan biasa kalau duduk di perahu karetnya di karetnya tuh kita mah turun ke bawah, jangan didudukin karetnya gitu kan, jangan didudukin karetnya, jadi kita posisinya di tengah-tengah duduknya gitu, nggak di samping gitu loh. Jadi itu kan kalau perahu karet kan di tengahnya itu ada ada semacam besi istilahnya lantai lah, bukan karet lantainya kalau LCR itu perahu mesin tuh, jadi kita tertatih-tatih dengan sambil kempes gitu. Itu pengalaman luar biasa sih. Menurut saya luar biasa banget. Itu membuktikan bahwa Karawang Peduli dan ACT ini membutuhkan atlet dayung. Buat membantu juga. Bener. Karena kan kita nggak punya pengalaman jadi atlet dayung. Bener gitu kan, karena harus pakai mesin yang jadi gitu. Coba kalau ada atlet dayung. Kenapa nggak atlet terbang? Nyepir aku nunggu evakuasi nanti diajakan. Kan atlet dayung kan numpuk di kapal. Aku ditonggong. Kita berikutnya dulu gini. Tadi sudahlah. Tadi
tadi nih kalau kalian lihat foto sebelumnya, lihat senyum-senyum orang-orang sana pun seneng gitu ya. Sumringah banget. Sumringah banget. Betul. Apalagi tagline-nya ACT tahu, yang jauh pun dibantu, apalagi yang deket gitu, warga sendiri. Ih, udah Palestina saya suka merinding. Katanya, bentar sebelum segmen berikutnya kan. Bener gak sih tadi kan juga cerita di depan kalau misalnya masuk ke Palestina itu ada beberapa aturan untuk membantu. Iya, benar itu. Ya kan di sana kan otoritas penguasanya kan Israel. Oh, Ya jelas aturannya seenak perut mereka dong gitu kan Iya ya. sih, benar-benar. Iya, jadi memang kadang-kadang ya saya seperti bilang tadi Kang Rizky ya bahwa kadang-kadang berkamuflase gitu kan ya untuk biar kita bisa masuk bantuan kita ataupun apa gitu kan ya. Memang harus, dan biayanya juga mahal loh masuk kita ngasih, bahkan nilai bantuan kita sama biaya masuk ke sana tuh lebih mahal biaya masuknya. Waduh. Tuh. Itu full militer yang jaga ya? Apa? Yang Ya jaga Israel lah. Israel kan Iya, persenjataannya benar, juga betul. paling canggih sedunia mungkin ya. Comeback Israel. Kopas jat dong. Kopas jat Kopas doang. Bisa dibayangin lah buat teman-teman dari ACT dan KP ini di sana gimana sih berjuangnya gitu kan. Betul. Nanti- Sampai mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, Bahkan nyawa. sampai nyawa untuk membantu saudaranya, gila. Ya itulah tadi kan kalian di sini beliau-beliau ini kan membantu, selain materi yang didapatkan pasti kepuasan batin sendiri kan, Iya, apalagi ngeliat senyum pastinya mereka itu. yang bantu gitulah. Tuh dari beberapa rekam jejak dari beliau-beliau berdua Iya. dari lembaga-lembaga mereka bahwa mereka itu ya tidak menyoceng lah. Ya. Tidak menyoceng donatur kalian, Iya, sudah iya. ada aturannya Sudah ada gitu. aturannya. Dan walaupun Anda mendonasi dan itu pun langsung gitu. kan. Modalnya cuma percaya doang. Cukup percaya udah. Nanti biar akang-akang ini yang menyalurkan. Bener. Gitu. Bener. Ya kan? Iya. Masalah pansos ikut aja sama mereka bisa Iya. kok. Gitu. Atau enggak mungkin kalian mau bikin divisi baru gitu di lembaga Apa? akang ini berdua. Divisi apa? Divisi konten. Ya kan? Siapa tahu. Iya bener. Siapa tahu butuh. Bawa sembakonya satu Bos, gitu kan. pokoknya satu, Iya. fotonya 15 menit. Oke. Oke, berikut nih Kang, ada di kita tuh ada kuis buat teman-teman di luar sana. Nanti tinggal jawab aja di kolom komen ya, Gi. Betul. Tulis nama Instagram dan jawabannya. Pertanyaannya dari akang-akang gitu. Nanti dijawab sama teman-teman. Jangan digembok akunnya. Bener. Silakan Kang, ada pertanyaan buat teman-teman. Hmm. Siapa dulu silakan terserah. Boleh. Ya, saya dulu aja ya. Boleh, Berapa lama aksi cepat tanggap cabang Karawang itu berdiri? Sudah berapa lama? Wah, sudah berapa lama? Ya, sudah berapa lama? Awas, aksi cepat tanggap Karawang. Bukan Turki, ya. Bukan Turki. Bukan. Kalau Turki nanyain lu ke Umit Dapala ntar. Tidak lagi. Ya. Bukan yang Afrika, bukan. Bukan Adebayor ntar yang jawab. Sudah. Ya, aksi cepat tanggap Karawang sudah berapa lama? Bener. Dari Ya Karang peduli ya. Karang Peduli. Kang. Kalau Karawang Peduli pertanyaannya mungkin sebutkan medsos ya, medsos Karawang Peduli. Oh ya Oh, tadi medsos, dulu. iya, Tadi tuh. dulu. Apa aja Ya, tuh? ada apa aja dah, cerit gampang ya mah. Lindek lah mencok orang Karawang mah lindek. Bener. Sini ya. Enggak, itu kebayang nggak akan syukur megang yang ditukar. Dan tadi teman-teman di luar sana pokoknya tinggal dijawab aja di kolom komen. Iya. Nah, nama Instagram dan jawabannya gitu. Dan juga jangan lupa follow tuh mereka juga. Iya, Gitu. di sosmed-sosmednya bisa diikutin. Instagram Anda juga jangan digembok. Benar. Terus juga bisa dicek konten-konten di @Karawang karena kita banyak konten yang tidak mendorong ya, Sak. Tapi Menarik. Oke, Tidak bener. mendorong tapi menarik kan? Iya, bener. Iya. Bener. Kayak gitu banyak banget di situ. Soalnya ya. Iya. Dah, sebenarnya mau banyak yang ditanyain lagi nih Teh. iya sebenarnya. Cuman durasi seperti biasa tidak bersahabat dengan kita, Sak ya. Iya benar. Namanya Aduh. ngobrol ya seperti itulah. Kan panjang dan kemana saja gitu. Iya. Berhubung ini konten gitu. Jadi mudah-mudahan tersampaikan juga pesan-pesan. Betul. Dan ini terakhir nih Bu, dari akang-akang ada pesan-pesan ke teman-teman nggak? Ya, sepatah dua patah kata. Sobat-sobat Heka di luar sana nih. Betul. Silakan dari siapa dulu? Oke, mungkin buat warga masyarakat di Karawang khususnya, jadi untuk menumbuhkan rasa peduli itu penting ya, karena kita tidak tahu kepedulian mana, kebaikan-kebaikan mana yang kita lakukan itu seharusnya terus dilakukan lah sebanyak mungkin ya, semaksimal mungkin, karena kita tidak tahu kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan itu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena pengharapan kita melakukan kebaikan ini ya untuk dapat pahala, dapat surga gitu kan. Tapi kita tidak tahu mana nih yang akan diterima, makanya sebanyak mungkinlah kita berbuat baik gitu. Itu mungkin. Terima kasih. Oh iya, gila.
banyak-banyak lah ngomong baiklah gitu. Gak apa-apa asal jangan berisik. Iya, baiklah. Ya, gitu. Gue suka ngagetin soalnya. Dari pesan-pesan dari Iya, kawan peduli dari kawan ACT peduli. sendiri. Kalau pesan saya sih khairunas wa anfa'um linnas ya. Jadilah manusia paling baik ya. Manusia paling baik yang seperti apa, yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Itu saya mengajak masyarakat Karawang untuk bermanfaat bagi orang banyak ya, sehingga menjadi orang baik gitu kan ya. Betul. Jadi itu mungkin itu dari saya, itu aja. Oh, sangat simpel sekali. Yang penting kita bisa bermanfaat untuk orang lain, mengajak kebaikan ya kan. Bener. Kalau ngajak usaha ntar bangkar lagi, aduh bahaya. jangan Bahaya. jangan udah jangan ya udah ya. Udah cukup ya. Terima kasih untuk Akang Rizky dari Akang yang Peduli sudah dan menyempatkan Kang waktunya Erwin ke sini, dari ACT. sudah menjelaskan bagaimana Betul. caranya mendonasi. Betul. Tadi apa amil-amil gitu Ya, kan. jadi bahwa- social worker Iya, dan social recovery pasca bencana. Benar Ya, banyak itu. banget yang kita dapat juga ya Sak, yang berdua ya. Mudah-mudahan mereka di konten-konten mereka nih nanti di Instagram pada tutorial menanggulangi banjir sendiri. Ya. Amin, mudah-mudahan Ya. insyaallah. Jadi banyak-banyak manfaatnya lah. Pokoknya ambil positifnya, Ya. buang negatifnya gitu. Iya, dan juga jangan lupa tetap enjoykan dan jongjo. Oke, jangan lupa juga di follow Karawang Peduli dan ACT di semua sosmed mereka. Benar. Dan jangan lupa follow Hey Karawang juga ya. Bener, itu banyak info-info menarik di sana. Betul. Dan catching lah pokoknya mah. Asik. Asik. Pokoknya mah tiis cili herang panon. Dan juga jangan lupa di subscribe, di Betul. like dan di komen. Kalau kalian suka sama konten-konten Hey Karawang, jangan lupa di share ke teman-teman Betul. gitu. Bilang ke mamahnya gitu kan. Ya. Mah beliin kuota buat nonton ini. Gitu. Pokoknya kita berdua mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah-salah Betul. kata. Pokoknya ambil positifnya, buang negatifnya Betul. gitu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di Hey Podcast. Hey, sini. Iya. Hey.